Sabtu itu seni tari Mbak. Ya hari Sabtu. Kalau Jumat ini Ya senam kok. Hafalan doa itu dengan dinyanyikan, terus ada tepuk-tepuk. Ada dia menghafalkan rukun Islam tepuk, rukun iman juga tepuk. Mungkin dinyanyikan juga 10 malaikat itu dinyanyikan juga. Tergantung gurunya masing-masing. Mungkin melihat film atau mendengarkan cerita musik gitu itu tergantung gurunya masing-masing di kelas gitu Mbak. Jadi tinggal kemauannya guru gimana. Panggilannya guru untuk mengajar anaknya supaya anak itu fokus dan bisa masuk ke anak itu dengan metode gimana itu kan tergantung gurunya masing-masing. Alat musik itu Mbak, alat musiknya itu kadang-kadang cuma alat itu istilahnya apa ya Mbak, barang bekas itu loh. Mungkin ada kalau membuat icik itu ada botol dikasih kerikil untuk musiknya, terus kadang-kadang itu bekas apa itu air mineral atau tutup botol itu untuk itu. Kalau senam apa itu kegiatan senam atau tari itu alhamdulillah dia semangat. Ya ada satu anak yang tidak mau itu kan ya wajar lah. Tapi kebanyakan dia sudah mengikuti semuanya. Beda. biasanya lebih eksotik yang mana? Lebih eksis di dalam kelas. Mungkin kan di kelas kan tidak banyak anak, tapi di kelas kan cuma satu kelas toh. Nah, itu kalau diberi nyanyian atau tepuk-tepuk itu kan lebih fokus, cepet masuknya, nangkepnya cepet. Tapi kalau di sini kan banyak AB-nya, kelasnya kan campur, jadi kan ya kemungkinan anak itu ya ada yang ada yang tidak, itu sudah wajar. Tapi kalau di dalam kelas itu kalau diberi nyanyian-nyanyian itu dia agak cepat masuk gitu loh Mbak. Di samping adanya menghafalkan istilahnya rukun Islam ya Mbak, rukun Islam 1 itu kalau dinyanyikan cepat yang dinyanyikan masuknya itu gitu. Terus mengenali apa itu huruf hijaiyah itu ya juga dengan istilahnya bila-bila ya pokoknya isasanya apa ya gurunya bagaimana. Yang penting anak itu bisa masuk untuk pembelajaran itu. Jadi kebanyakan yang nyanyi memang ya. Jadi belajar sambil menyanyi. Jadi kan kalau difokus untuk ini kan anak itu ya biasa. Ya kita biar merangsang otak anak dan bisa anak itu cepat istilahnya masuk dan cepat menghafal mungkin itu. Tapi kalau dengan monoton itu kan kebanyakan anak itu jenuh terus kadang-kadang mengabaikan gitu. Tapi kalau diadakan musik misalnya dengan gerakan-gerakan itu insya Allah dia fokus. Yang memang anak itu senang dengan musik itu dia merasa senang. Tapi kalau kadang-kadang anak kan tidak ada yang suka dengan musik itu kadang-kadang mengabaikan keluar. Jadi ada yang fokus, ada yang tidak, itu sudah kebiasaan itu anak. Kesulitannya itu bagi kan anak di sini ada yang kadang ada itu Mbak. Ya, karena ada khusus itu anak yang nggak bisa itu kan itu sulit untuk dikendalikan, sulit. Jadi dia akan semaunya gitu. Itu kan ada satu dua anak ada di sini. Mungkin ada anak ini harus begini, harus difokuskan, mungkin dikatakan ke guru untuk
supaya terkendali untuk tidak membedakannya didekatkan ibu guru. Mungkin ya apa ya Bu, mungkin kita lebih sayang gitu. Jadi insya Allah anak itu kalau sudah didekatkan dengan hati kita, insya Allah anak itu juga apa ya dekat sama kita. Mungkin ya jangan sampai diperas, mungkin tahu dengan lemah lembut, disanjung gitu. Kendalanya seperti itu. Jadi kita harus apa kesabarannya plus gitu. Itu tergantung wali kelasnya masing-masing juga. Itu kan saya serahkan kepada walinya masing-masing. Nanti kan ada penilaian pengembangan di dalam buku evaluasi kan juga ada motorik halus, motorik kasar itu kan juga terpengaruh di situ. Nah, itu kan nanti pengamatan guru kelasnya masing-masing. Menurut Putri dan Yermiandoko, tahun 2021 kegiatan bernyanyi, memainkan alat musik, dan mendengarkan musik dapat merangsang perkembangan kecerdasan musikal anak seperti yang dikemukakan oleh Gardner. Lestari dan Sumarni dalam artikelnya berpendapat bahwa kegiatan bernyanyi diiringi dengan gerakan tepuk tangan dan menari menunjukkan bahwa musik dapat diekspresikan melalui berbagai aktivitas selain menggunakan alat musik. Lembaga PAUD ini memfasilitasi kegiatan bermusik setiap hari di dalam kegiatan pembelajaran melalui tepukan dan nyanyian yang berhubungan dengan topik pada hari itu. Selain itu, lembaga ini juga memfasilitasi hari khusus kegiatan bermusik pada hari Jumat untuk senam pagi bersama serta ekstrakurikuler tari pada hari Sabtu. Berikut contoh kegiatan pembukaan dengan tepukan. Berikut contoh ice breaking yang sinkron dengan topik pembelajaran. Menurut Wikipedia, teori kognisi terbadan menjelaskan bahwa pengalaman musik selain melibatkan pendengaran juga melibatkan tubuh dan gerakan fisik. Anak-anak cenderung bergerak saat mendengarkan musik. Misalnya saat kegiatan senam, sebagian besar anak-anak di lembaga ini bergerak sesuai dengan instruksi guru di depan. Senam sehat gembira memiliki lirik yang jelas perintahnya sehingga anak-anak mudah untuk mengikuti perintah gerakan senam. Ibu guru menjelaskan bahwa anak-anak lebih excited saat kegiatan bermusik di dalam kelas daripada senam bersama. Mengutip teori fasilitasi sosial dari Wikipedia bahwa kehadiran orang lain dapat mempengaruhi kinerja individu. Dalam konteks bermusik, anak-anak mungkin merasa lebih termotivasi dan bersemangat saat bermain musik bersama teman-teman sekelas mereka. Namun, saat dalam kelompok besar atau bersama teman satu sekolah, perhatian mereka terbagi sehingga mengurangi tingkat keterlibatan dan antusiasme saat bermusik. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, musik dan gerakan digunakan sebagai hiburan, serta strategi pembelajaran yang efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak yang dikutip oleh Aulia dan kawan-kawan. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan bermusik dapat merangsang otak anak agar cepat memahami materi yang disampaikan. Selain itu, agar anak tidak jenuh saat belajar. Para peneliti di Universitas Münster di Jerman tahun 1998 menemukan bahwa pelajaran musik di masa kanak-kanak dapat memperbesar volume otak. Mengutip artikel dari Maharani dan kawan-kawan, anak-anak secara alami merespons musik dengan gerakan tubuh, tepuk tangan, dan ekspresi emosional yang mana membantu perkembangan otak mereka dalam hal memori, konsentrasi, dan emosi. Anak yang sering mendengar musik cenderung lebih kreatif dan mudah belajar. Burhanuddin Nugroho menyebutkan dalam tubuh kurikulum PAUD, pelajaran musik difungsikan untuk merangsang seluruh potensi yang dimiliki oleh anak. Lembaga tersebut kesulitan dalam mengendalikan anak berkebutuhan khusus saat kegiatan bermusik. Menurut Riyadi dan Aprilia, kesulitan dalam penerapan pendidikan bermusik untuk anak berkebutuhan khusus biasanya dikarenakan 1. Guru tidak memiliki pelatihan khusus dalam mengajar anak kebutuhan khusus. Pelatihan yang ada seringkali tidak memadai dengan kebutuhan spesifik yang mereka hadapi sedangkan setiap anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang berbeda. 2.
Metode pengajaran musik yang digunakan seringkali tidak cukup adaptif untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus. 3. Sekolah seringkali kekurangan sumber daya dan alat bantu yang diperlukan untuk mengajar musik kepada anak berkebutuhan khusus. Terlebih lembaga ini sebenarnya bukan sekolah inklusi yang mana tidak dapat memberikan fasilitas yang memadai. Terakhir, kurangnya kolaborasi antara guru, terapis, dan spesialis lain yang mengakibatkan kurangnya pendekatan holistik dalam mendukung anak berkebutuhan khusus. Guru di sana mengatasinya dengan menempatkan anak tersebut di dekatnya, mencurahkan kasih sayang yang lebih sabar saat menghadapinya. Menurut Heru, pendekatan yang paling efektif untuk mengajar anak berkebutuhan khusus adalah pendekatan SABAR, sabar, adaptif, berulang, afirmasi, dan rutin. Sekesal dan sesulit apapun mengajar mereka, usahakan untuk selalu bersikap lembut, sabar, dan dari hati ke hati, serta menghindari amarah, kekerasan fisik verbal, dan sikap acuh tak acuh ke anak. Sebab itu akan menyulutkan sikap agresif anak dan tidak membantu proses belajar. Umumnya mereka perlu senantiasa diingatkan secara verbal untuk kembali fokus pada hal yang sedang dilakukan sehingga pengulangan merupakan hal yang perlu dilakukan di setiap pertemuan.